Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bihsan ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa insya Allah dalam perjumpaan yang terbaik di atas muka bumi ini. Karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran, dalam program pelatihan perkenalan metode Sekejap Paham Al-Quran. Dalam program pelatihan perkenalan metode Sekejap Paham Al-Quran. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, karena bukan sekolah Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, ya. Dan anak kita usia 10 tahun sampai 80 tahun, insya Allah bisa memahami makna Al-Quran. Saat membaca, demikian pula mendengarkannya dalam sholat berjamaah, sholat tarawih, insya Allah dengan lebih mudah dan lebih cepat. Itu kira-kira goalnya, Bu, ya. Jadi walaupun kita nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, namun insya Allah kalau kita menggunakan metode sekejap ini, kita akan terbantu untuk bisa memahami Al-Quran tatkala membaca, demikian pula mendengarkannya. Alhamdulillah, ini program, Bapak Ibu, telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan telah dilatihkan di berbagai tempat, bahkan sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, alhamdulillah. Dan pada tahun 2019 sekejap diundang untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah sekejap ini mendapatkan sebuah apresiasi sebagai metode yang insya Allah bisa bantu kaum muslimin yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab agar bisa lebih mudah dan lebih cepat memahami makna Al-Quran insya Allah ta'ala. Dan alhamdulillah dengan izinnya pada hari ini kita bisa bertemu untuk kita kenalan. Semoga bisa menjadi jalan bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa memahami Al-Quran tatkala membaca, demikian pula mendengarkannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah sekitar 40 menit ke depan ya kita akan mengenal tentang metode ini. Sebagai pengantar, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Muhammad Idris. Yang Allah berikan kemudahan dan kenikmatan untuk bisa menyusun metode sekejap ini dan mengalami proses formal belajar bahasa Arab dari pesantren Darun Najah Jakarta sampai tingkatan Madrasah Aliyah, kemudian bisa kuliah S1 di Universitas Islam Madinah Arab Saudi, kemudian juga kuliah S2 di Institut Perguruan Tinggi Al-Quran PTQ Jakarta, dan juga mengajar resmi ya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam Arab di Kota Makassar selama 8 tahun, kemudian ke Aceh. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 kami mendirikan Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran dengan tujuan ingin sekali membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab di pesantren, di sekolah-sekolah Islam, namun insya Allah dengan ilmunya ini bisa membantu semua kita
agar bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang muliakan, saya akan mulai dengan sebuah pengantar bahwasanya ya tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Betul Bapak Ibu? Ya, hidayah. Karena memang sejak awal Al-Quran Allah menjelaskan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dia kitab yang merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk yang akan mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa orang yang terbaik. Masya Allah, orang yang terbaik. Dan hidayah ini akan bisa didapatkan secara maksimal Bapak Ibu bagi mereka yang baca Quran dan mendengarkannya disertai dengan bisa memahami maknanya dengan baik. Mengetahui arti-artinya. Dan selanjutnya bisa mengambil pelajaran daripadanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk hal itu Allah memilih Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Buat apa? Buat membantu semua kita ini bisa paham Al-Quran. Coba kita perhatikan. Allah menyebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Tujuannya la'allakum ta'qilun, agar siapapun kalian bisa memahaminya. Masya Allah. Ini jelas sekali nih. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Makanya pakai bahasa Arab. Bapak Ibu. Dan ternyata ya, banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran sebagai kitab hidayah, walaupun dia itu berbahasa Arab, insya Allah dengan mudah bisa difahami bagi siapa saja. Kewarganegaraannya, umurnya, background pendidikannya, insya Allah bisa. Ya, karena banyak alasan kemudahannya. Kami akan menyebutkan 3 saja. Ya. Yang pertama, kenapa dia mudah? Karena ini Al-Quran, ternyata Allah itu yang menurunkannya. Dan Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Allah jamin kemudahannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Ya, pelajaran. Termasuk ya kemudahan untuk bisa memahami akan makna-maknanya bagi siapa saja. Selanjutnya kata Allah, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripada Al-Quran ini? Ya. Masya Allah ya. Ini saja seharusnya bisa meyakinkan semua kita. Kita punya peluang sangat besar memahami makna Al-Quran. Yang penting kita mau belajar serius dan kita tahu caranya belajar. Tahu caranya? Belajar. Oke, ini yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa itu Al-Quran mudah untuk dipahami adalah karena Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Contoh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang tahu apa artinya ini? Silahkan. Apa artinya ini? Makan nikmat
Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Betul Pak, luar biasa Pak. Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Ini banyak yang tahu artinya. Karena ayat ini berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78, berulangnya sebanyak 31 kali. Jadi hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Masya Allah. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua. Dan ada yang ketiga. Namun ini banyak orang yang kurang tahu. Kenapa dia mudah? Karena bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang-ulang, namun juga banyak kata-kata Al-Quran itu yang berulang-ulang. Dan serupa, mirip-mirip itu maknanya. Mirip-mirip itu maknanya. Ini Allah isyaratkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Terbaik. Kenapa terbaik? Karena ada dua cirinya. Satu adalah mutasyabihan. Adanya yang serupa-serupa, yang mirip-mirip padanya. Maknanya, pola-polanya, dan seterusnya. Dan juga mathani. Adanya yang berulang-ulang. Ya, insya Allah. Berulang-ulang. Jadi, Bapak Ibu sebenarnya, ya, kalau kita itu mau paham Al-Quran, itu simple. Dia kan bahasa. Bahasa. Dan yang namanya itu bahasa punya dua sisi. Sisi kata, ya, vocab. Dan sisi grammar, pola kata. Demikian pula Al-Quran. Jadi, kalau kita bisa mengetahui mana kata-kata bahasa Arab dan mana pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran, maka ini kemudian yang akan membantu kita untuk bisa lebih mudah dan lebih cepat paham Al-Quran. Bapak Ibu, alhamdulillah sebenarnya ini sekejap ini hadirnya di sini. Nah, hadirnya di sini membantu Anda untuk bisa menemukan dan bahkan menghafalkan kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Sehingga kemudian membantu kita untuk lebih mudah dan cepat dalam menerjemahkan dan memahami makna setiap kata dan setiap ayat dalam Al-Quran. Gitu Ibu sekalian ya. Biar mudahnya memang kami mengajak ya untuk kita belajar bareng dengan cara kita mengikuti kelasnya. Kelas pelatihan sekejap. Ya, paling minimal level 1 Ibu. Target kita adalah kita bisa belajar sampai bisa menghatamkan untuk menerjemahkan dan memahami setiap kata dan setiap ayat yang terdapat dalam juz 1. Juz 1 sampai selesai. Ini nanti akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Tapi cuma seminggu sekali ya, dengan durasi 2 jam. Ini tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan ya dengan anak-anak yang pernah di pesantren itu, yang setiap hari ya mereka belajar 5 sampai 6 jam, kemudian bertahun-tahun lamanya. Kita ini hanya ngajak ya, paling minimal Ibu belajar sampai bisa menghatamkan, menerjemahkan dan paham juz 1. Juz 1. Sebanyak 20 kali pertemuan dengan durasi 2 jam setiap pekannya. Nah, nanti disinilah ya kita akan belajar untuk mengetahui dan menghafalkan kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Dan selanjutnya membantu kita untuk bisa menghatamkan dalam menerjemahkan dan memahami makna juz 1 insya Allah Ta'ala. Dan kalau ini kita pernah lewati, maka akan membantu kita ya untuk bisa memahami
juz-juz berikutnya insya Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah ini yang dilewati ya oleh para peserta sampai usia sekarang itu 84 tahun yang pernah selesai. Ya. Dan biasa itu ibu bapak sekalian 50, 60, 70 tahun itu sangat biasa dalam kelas-kelas pelatihan sekejap. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan secara global ya, bagaimana sekejap bisa bantu kita insya Allah yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab agar bisa mudah dan cepat paham Al-Quran. Nah, dengan cara ikut pelatihan sekejap ini, nanti kita belajarnya dengan praktek, langsung menggunakan Al-Quran sekejap. Nah ini Bu, Bapak sekalian ada Al-Qurannya. Ada ukuran besar yang A4, ukuran sedangnya yang A5 itu. Ya, ada berapa macam modelnya. Lalu untuk bisa menggunakan mushaf ini telah disiapkan 2 buah buku panduan wajib. Ini panduan wajib ini yang harus dimiliki setiap peserta pelatihan sekejap. Ada 2 bukunya. Yang pertama buku warna merah. Buku Sekejap Paham Al-Quran. Buku Sekejap Paham Al-Quran. Ini bukunya sangat tipis, tetapi ilmunya ada di sini. Tahapan belajarnya ada di sini. Nah, sekaligus juga berisi Al-Quran Sekejap juz 1 saja. Yang akan dipelajari selama 20 kali pertemuan. Ya. Jadi kalau kita baru pemula, baru belajar sekejap ini memang tidak harus punya Al-Quran 30 juz langsung. Ya mesti. Ya. Cukup miliki saja buku yang berwarna merah ini. Karena ini sudah ada juz 1-nya. Dan ditambah dengan buku warna hitam, Kamus Al-Quran Sekejap. Ini khusus untuk kata-kata yang jarang muncul dalam Al-Quran saja. Ini kamusnya tipis sekali nih. Oke, cuma 2 buku ini aja. Ya sekarang, bagaimana belajarnya Bapak Ibu? Ya langsung praktek. Dengan menggunakan Al-Quran Sekejap yang seperti begini bentuknya. Oke, sekarang coba semua lihat ke depan. Ya, Pak Haji, Ibu Dwi, Ibu Dia, oke. Mohon semua lihat ke depan. Dari sini inti pelatihan sekejap ini. Ya, Anda lihat, inilah Al-Quran Sekejap yang akan bantu Anda insya Allah untuk memahami arti setiap kata, kemudian setiap ayat dalam Al-Quran. Anda lihat, ya, kira-kira apa yang beda, yang unik dari Al-Quran Sekejap ini? Ya, Ibu Alia, Ibu Marwah? Ada perbedaan antara warna dari kata per kata, Ustaz. Nama ya, ada warna-warna setiap kata, beda-beda itu. 1. Yang kedua apa lagi? Coba lihat. Ada di Ada, garis bawah. ya ada ini Bu, ada garis-garis berwarna, tuh kan? Garis-garis berwarna, warna-warna beda-beda juga. Yang ketiga apa lagi? Ada Ada nomor ya, angka-angka. Ya. Jadi inilah 3 hal yang akan kita pelajari di Al-Quran Sekejap ini. Mengenal tentang pola warna, ya, pola angka dan pola garis. Simbol-simbol ini, simbol-simbol. Dan ini kalau kita ketahui, maka insya Allah akan membantu Anda untuk bisa ke depan memahami 30 juz maknanya. Ya, kebaik Marwah 30 juz insya Allah akan kita pahami. Berarti sekitar 114 surat, ya, 6.236 ayat. Ya, berarti ada berapa kata Al-Quran? Semuanya itu yang akan kita pahami maknanya. Ada yang tahu? Ada yang pernah hitung? Bismillahirrahmanirrahim. Itu 1 ayat. Ada berapa kata? Bi 1, Ismi 2, Allah 3, Ar-Rahman 4, Ar-Rahim 5. Ada 5. Kan ada 5. Jadi kalau 30 juz, oke. Kata lama kita ini ada sekitar 77.439 kata. Ayo, ini kalau mau dihafal ini sejumlah begini nih Bu, kira-kira butuh berapa lama? Kalau 1 hari 10 kata saja berarti perlu 7.000 hari ya Ibu Marwah. 7.000 hari.
Itu baru menghafal kata. Ya. Betul. Nah, alhamdulillah, dengan sekejap ini ilmunya kita bisa menghafal arti ribuan kata dalam waktu yang sangat cepat. Karena sekejap telah membagi semua kata ini secara arti menjadi 4 kelompok kata, ya. 4 kelompok kata. Dan ini nanti yang akan diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Ini dia. Jadi ada 4 warnanya, Bu. Ya, warna pulpen warna hijau, merah, biru, dan hitam. Kan? Hitam. Setiap warna ini menunjukkan arti tertentu dan ada maksudnya. Oke ya. Kita akan urut dari yang paling mudah, ya, yang nggak perlu kita hafal, ya. Dan kami sebagai guru ini, Bu, tidak akan mendikte arti. Misalnya bi dengan isim nama, nggak begitu. Tetapi membantu Anda untuk bisa menemukan sendiri maknanya. Di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Ya, kita mulai ya. Semua lihat ke depan. Ya, kita mulai dengan belajar menerjemahkan per kata dulu. Per kata. Tapi nggak berurutan, tapi dengan warna. Oh, iya. Warna yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini yang sangat indah. Kira-kira gambar apa ini, Ibu? Sawah Sawah. Sawah itu warnanya apa? hijau. Ya, jelas ya. Masya Allah, indah banget nih. Ya. Kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau dan indah ini, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Nama negaranya? Indonesia. Negara kita, Indonesia. Anda pergi itu dari Aceh, Jawa, Sulawesi sampai di Merauke, Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah. Itulah negeri kita, Indonesia. Oke, Bapak Ibu, nanti di Al-Quran sekejap, Anda akan menemukan kata-kata yang diberikan warna hijau. Seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu artinya? Itu adalah kata-kata Al-Quran yang sama artinya atau mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Warna hijau. Gitu ya, Ibu Ratna? Warna hijau. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Nggak usah mikir, nggak usah hafal artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke? Jawab, hijau apa artinya? Indonesia banget. Banget. Hijau apa Indonesia artinya? banget. Indonesia banget. Indonesia banget ya. Sama artinya dengan bahasa Indonesia. Sekarang coba kita lihat. Nah, kita praktek ya. Nah, lihat coba Ibu Bapak. Di setiap baris. Apakah ada kata-kata yang diberikan warna hijau? Masya Allah. Kan? Ayo coba. Dari atas ya. Jawab terjemahannya. Allah artinya Allah. Allah. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alkitab. Kitab. Kitab. Al-Ghaib. Ghaib. Oh, As-sholat. Sholat. Salat. Akhirah. Akhirah. Akhirat. Akhirat. Dunia akhirat. Ya kan? Masya Allah. Itu Bu. Sudah 6. Masya Allah. Kalau kita punya Al-Quran sekejap, kita akan menemukan di setiap halaman. Nih Bu. Di setiap halaman banyak kata yang diberikan warna hijau. Ya. Dan ini contoh Bu ya. Contoh yang sudah kita hitung satu persatu. Dalam juz 1. Kan kalau 30 juz ada sekitar 77 ribuan kata. Dalam juz 1 saja ada sekitar 3.500-an. Nah, ternyata yang diberikan warna hijau karena sama artinya dengan bahasa Indonesia ada sekitar 10%-nya. Masya Allah. 10% Ibu. Jadi kalau 10% dari 30 juz 77 ribuan kata berarti ada sekitar
7.000-an kata yang tidak perlu kita hafal. Ya, sekarang Anda sudah tahu. Kenapa? Karena dia sama artinya dengan bahasa Indonesia. Sekejap bantu sedikit saya sebenarnya dengan memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Coba ya, saya sebut kata lainnya, jawab dengan cepat. Jawab artinya kata Quran. Maut, rezeki, syukur, amanah, istighfar, Muhammad, Musa, Isa, nama-nama orang. Itu kan semua kata Quran itu. Nah, kata Quran. Dan itu banyak terdapat dalam Al-Quran. Oke, warnanya hijau. Selesai. Warna yang pertama. 10% sudah kita hafal. Alhamdulillah. Oke, bagaimana? Paham Al-Quran? Mudah? Atau mudah banget? Insya Allah mudah. Ya banget. Nggak perlu kita hafal. Sudah ada di kepala kita sebagai orang Indonesia. Gitu ya. Ini kalau Anda mau jadi orang Inggris ini bilang belajarnya nih. Ya, karena nggak semuanya kita yang telah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami warna yang pertama? Ibu Ratna, Ibu Marwan? Bisa Pak Ustadz. Sekarang kita pindah ya ke warna yang kedua. Oke, semua lihat ke depan. Ya. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan mereka sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Gambar darah ya. Darah. Darah merah, darah. Darah kita itu warnanya apa? Merah. Merah kan? Ada yang darah biru sini? Darah biru. Enggak ada kan? Semuanya merah darahnya. Oke. Dan ternyata sifat darah kita semuanya sama. Ya. Darah itu banyak ataukah sedikit dalam tubuh kita? Banyak. Ya kan? Di mana-mana darah. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ini ada kata-kata yang diberikan warna merah. Seperti merahnya darah kita. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Warna merah. Kata yang banyak berulang. Jadi nanti kalau kita mengaji pakai Al-Quran sekejap dan menemukan kata-kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Jawab, merah apa artinya? Banyak banget. Merah apa artinya? Merah apa Banyak artinya? banget. Banyak banget berulangnya. Ya, banyak banget berulangnya. Banyak sekali berulangnya. Itu warna merah. Oke, sekarang kita latihan ya. Kita lihat. Coba lihat Ibu Kamelia, Ibu Siti. Di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Masya Allah. Ada. Di setiap baris. Bahkan hampir setengahnya itu warnanya merah. Nah, kalau kita punya Al-Quran sekejap, kita akan menemukan seperti ini. Setiap baris. Bahkan setengahnya itu berwarna merah. Sampai akhir juz 30. Nah, inilah kata-kata Al-Quran yang sebenarnya banyak berulang. Bapak Ibu, dengan izin Allah, sekejap dimudahkan untuk mengumpulkan kata-kata berwarna merah ini yang banyak berulang. Dan ternyata Masya Allah, jumlahnya itu tidak banyak. Ya, hanya berulang aja itu. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata. Bayangkan Bapak Ibu. 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku sekejap. Ya, yang diberi nama dengan kertas ajaib. Ini Pak. Ada 1 lembar nih bolak-balik. Namanya kertas ajaib. Lengkap dengan arti-artinya. Ya, ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Asalnya adalah kertas ajib. Begitu ya. Pak Haji Haji,
Kirtos ajib. Jadi bahasa Indonesia, kertas ajaib. Kertas yang menakjubkan. Kenapa? Karena kata-kata yang terdapat dalam kertas ini akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Nah, nanti dalam pelatihanlah kita akan sama-sama latihan. Nah, latihan. Bagaimana caranya ya kita bisa menghafal arti kata-kata ini, Ibu, semuanya nih. 100 kata ini. Karena kalau tahu yang warnanya hijau, yang Indonesia banget artinya, 10%-nya. Ditambah kita bisa menghafalkan arti sekitar 100 kata yang terdapat dalam kertas ajaib itu, ya ini 50% kurang lebih. Yang banyak banget berulangnya. Maka sekitar 60% kata Quran. Bayangkan. 60% kata Quran ya akan bisa kita kuasai maknanya. 60% dari 77 ribuan kata Quran. Jadi hampir 40 ribuan kata akan kita kuasai. Modalnya hanya ngafalin 1 lembar kertas ajaib ini saja. Allahu Akbar. Ini luar biasa nih. Ini udah ketahuan ini. Nah, tugas kita apa? Menghafal. Dan cara menghafalkannya itu, Bu, nanti diajarkan di kelas pelatihannya. Masya Allah. Nah, dan kita sudah saat coba. Ya, yang ikut ini luar biasa. Nah, ini contoh, Bu. Contoh yang real ya. Yang kita hitung di hijau 1. Hijau ada 10%-nya. Bahkan yang warna merah ini mencapai sekitar 56%. Jadi, hanya bermodalkan 2 warna saja sudah 66%. Ya. Yang dihafal cuma apa? Cuma kertas ajaib sekitar 100 kata saja. Ya. Masya Allah. Sudah depan mata, sudah ada nih. Nah, tinggal apa? Siapkan waktu kita untuk belajar bareng. Nah, sekarang Ibu, saya mau tunjukkan ya, memutarkan video peserta yang pakai pelatihan sekejap. Nah, ini diantaranya adalah Pak Endang ini. Ini usia sekitar 50-an tahun usianya nih. Beliau orang sibuk, ya. Dia menjadi kepala pabriknya Indofood, ya Indomie itu, di Kerawang, ya di Kerawang. Bayangkan punya banyak karyawan, tapi mau belajar. Beliau ikut di kelas online masa pandemi, ya. Nah, ini. Dan ini adalah hasil belajarnya beliau. Ini semua dihafal, Bu, dihafal berurutan, dan ketika diacak pun tahu artinya, ya. Kita dengarkan, Ibu, ya. Nah, silakan diikuti artinya itu di sebelah kanan di layar Anda, ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami, hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lamma tatkala au atau,
Ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian idza ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Hafal itu Ibu. Kenapa? Karena belajar. Nah, dan waktunya nggak lama. Sangat cepat. Ini Bu, teman kelasnya. Namanya Pak Husen. 79 tahun baru belajar. Ya, sama ya. Hafal juga seperti tadi. Ya, dengan suara orang tua. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan di dalam dari illa kepada qabla sebelum huwa diahum mereka anta kamu antum kalian anna kami nahna anna aku nahnu kami hu diahum mereka kamu kum kalian ya aku nak kami haza ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang ma apa yang man orang yang. Oke, dan seterusnya Bu, sampai selesai. Ya, selesai. Ini sebagai materinya Bu. Nanti kalau kita belajar itu kita akan diajarkan warna hijau Indonesia banget 10%, warna merah itu banyak banget, warna biru itu mudah banget ya 20%, dan yang terakhir warnanya hitam yang jarang muncul dan bagaimana menguasainya. Nah, ini Bu kalau kita kuasai akan dipakai ilmunya untuk kita menerjemahkan setiap kata dan setiap ayat sehingga kita bisa menerjemahkan dan memahami Al-Quran juz 1 sampai hatam. Nanti ini Ibu hasil pelatihannya kayak gini. Ini contohnya Pak Endang ini dia latihan untuk menerjemahkan surat Al-Munafikun ya, kita dengarkan. Ini dia baca langsung ya, baca Al-Quran sekejap ini. Jadi memang nggak nyontek baca. Ini hasil ujiannya nih. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, seperti begitu Bapak Ibu hasilnya ya. Alhamdulillah. Nah, ini lagi nih. Ini ada Ibu Ria nih, Masya Allah.
Ini adalah ujian langsung Ibu. Ya, ujian langsung diberikan Al-Quran sekejap, diminta menerjemahkan. Dan kalian orang-orang yang zolim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Oke, dan seterusnya. Masya Allah. Begitu Ibu, ya. Beberapa contoh ya, hasil pelatihan sekejap. Sebagai penutup, ya, ini kami mau putarkan video testimoni dari peserta yang ikut utuh pelatihan sekejap, ya, selama 20 kali pertemuan. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Rudi Rubiandini. Ya, ini beliau pernah jadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ya, ahli perminyakan. Kita dengarkan ya, pesan beliau. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana, kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar, dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita, sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu, dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustazah dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, i'rob, dan sebagainya yang begitu komplikatif, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami. Kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan kami bisa membahas dalam satu juz. Dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah tapi isinya sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam, baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja
berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya sampaikan dan saya ucapkan Oke, sekali Bapak Ismail. lagi terima kasih. Ya oke, Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan, Alhamdulillah kami berharap dengan ini perkenalan bisa meyakinkan semua kita. Oke ya, Ibu Alia di Parepare, Ibu Mardina, Ibu Winarto, ya bisa yakinkan semua kita. Insya Allah sangat terbuka jalan bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat. Walaupun kita nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, ya sampai usia 80 tahun. Bahkan anak-anak kita di sekolah umum, ya di pesantren tahfiz, yang selama ini punya program menghafal tapi nggak ngerti, insya Allah bisa terbuka, ya terbuka jalannya. Bapak Ibu, insya Allah sebagai follow up daripada perkenalan kita hari ini, insya Allah sekejap akan menyiapkan 2 kelas, ya kelas ini. Pertama adalah kelas yang kelas umum ya, ini insya Allah akan diadakan pada setiap hari Sabtu. Hari Sabtu jam 5:30 sampai 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, berarti 6:30, 6:30 ya waktu Makassar dan sekitarnya. Yang insya Allah akan diadakan ba'da Ramadan mulai tanggal 6 Mei 2003. Lalu bagi Bapak Ibu yang berasal dari komunitas keluarga besar Grounded di Malang, ini kelasnya khusus ya, akan diadakan pada hari Ahad ya. Hari Ahad sama setiap jam 5:30 sampai 7:30 waktu Indonesia bagian Barat mulai tanggal 14 Mei insya Allah taala. Nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik, mohon dilihat grup ya, grup perkenalannya akan ada info ya untuk pendaftarannya. Atau nanti bisa hubungi nomor admin tempat Anda mendaftar di acara kita hari ini ya. Oke. Kalau sekiranya sudah mendaftar, nanti Bapak Ibu bukunya akan dikirim kepada Anda. Ya. Buku yang mana? Ada 2 itu. Buku yang berwarna merah ya. Buku sekejap, itu kayak Ibu Alia sudah punya bukunya ya. Masya Allah. Sudah punya bukunya Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Buku warna merah, buku sekejap, sama kamus ya. Kamus warna hitam itu. Kamus warna hitam. Ditambah dengan kertas ajaib. Sudah ada Ibu? Ibu Alia juga? Sudah ada itu. Itu 1 paket. Ya, sudah 1 paket. Kalau sudah ada, insya Allah siap ya untuk ikut pelatihan insya Allah taala pada Ramadan. Oke. Demikian Ibu dari kami. Ya, ini pelatihannya secara ini ya, secara online lewat media Zoom. Gitu. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang punya sekolah, yang punya pesantren tahfiz, yang punya masjid, yang punya komunitas, dan membuat sendiri, ya, apakah secara offline atau secara online, bisa menghubungi kami, nanti akan dibantu untuk menyiapkan guru-gurunya insya Allah taala. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau menyampaikan seputar pelatihan sekejap, dipersilahkan. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarmasin nih, dari Kalimantan Selatan. Oh, Masya Allah. Ya Pak, selamat datang Pak. Alhamdulillah. Saya juga kepingin daftar nih. Siap. Hari Sabtu Ustadz. Atau Minggu dah? Minggu. Ya. Kalau gini Pak, kalau asalnya kalau Bapak bisa Sabtu, kasih hari Sabtu. Itu asalnya. Hari Minggu aja Ustadz. Ahad saja. Boleh. Iya, bisa. Silakan ya. Silakan kalau yang mau mendaftar di hari Sabtu atau hari Ahad, silakan hubungi ya admin kita, insya Allah bisa ya. Siap Pak Haji? Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Pak Haji Pak, bisa gini, kalau ada tempat di kota yang mau buat pelatihan 2 hari full dulu sebagai pengantar, itu bisa Pak Haji ya. Itu 2 hari seperti belajar 5 pekan dalam kelas 20 pertemuan. Nah, kita bisa buat pelatihan ya. Kita pernah pelatihan di mana, di Samarinda pernah juga, di Makassar itu 2 hari gitu. Itu dia seperti belajar betulnya kayak camp gitu Pak. Pelatihan 2 hari. Maksudnya gini Ustaz, biar saya
ambil pengalamannya dulu. Ini bukan berarti ya. Jadi saya lebih gampang menceritakan kepada kawan-kawan begitu. Oh iya boleh. Insya Allah bisa Pak. Ini loh buktinya gitu, Ustaz. Siap-siap. Boleh Pak Haji. Insya Allah. Ya. Oke. Ya silakan Pak. Saya akan mendaftar di kelasnya ya. Ada yang hari Sabtu atau ada yang hari Ahad juga. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Alia sudah punya buku ya? Masya Allah. Sudah mendaftar Ibu Alia? Belum Ustadz. Dari mana bukunya itu? Sudah ada bukunya? Kebetulan Ananda pernah ikut di Makassar di Rumah Tahfidz Bait Al-Qanidat Al-Hafidhat FKC Sulsel. Iya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tinggal ibunya yang belajar ini. Iya Ustadz. Ya, siap-siap. Ya. Oke, ada lagi. Itu dia pada ada Ibu Jasna, itu sudah level kedua sekarang itu. Bahkan sudah mau selesai. Sama Ibu Jasna. Ya. Oke, ada lagi yang lain. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tanya yang Al-Quran lengkapnya ada juga Ustaz ya? Ya Bu, ada juga. Oh, iya. Tapi itu nanti di pesan terpisah Ibu. Pesan terpisah ke admin. Ya. Oh iya. Tapi yang wajib itu sebenarnya buku merah sama buku hitam. Itu yang sepaket. Itu yang wajib. Ya. Nanti kalau mau tambah Al-Quran bisa juga. Oh, bisa. Iya. Nah, nanti Ibu wajib kalau Ibu sudah masuk level kedua. Oh ya. begitu. Itu baru wajib punya mushaf 30 juznya. Gitu, Terima kasih banyak. Iya Ibu. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Ya. Masya Allah. Kita sangat banyak Bapak Ibu peserta usia 60, 70 tahun itu sangat banyak. Ya. Dan ada juga yang 80 tahun. Yang paling tua 84 tahun yang pernah selesai. Paling sekejap. Ya. Pak Ibu. Oh iya. Pak Ibu, hari ini ada acara syukuran penamatan. Ya. Penamatan kelas level 1, level 2, level 3. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan undangannya. Bisa masuk di ruang Zoom-nya jam 9 pagi ini. Itu ada syukur penamatannya. Anda bisa melihat ya peserta-peserta yang selesai program kita ini. Ya begitu Pak Haji ya. Pak Haji dari Banjarmasin boleh hadir insya Allah. Nanti kami akan kirimkan linknya itu di mana di grup ya. Di grup kelas perkenalan kita hari ini. Jam 9 acara syukur penamatannya itu. Mereka sudah belajar ya selama 20 pertemuan di level 1, level 2 dan level 3. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ya. Oh ya, nanti Bapak Ibu berkaitan masalah administrasinya, silakan Bapak Ibu tanyakan di admin ya. Bagi mereka yang mendaftar, nanti silakan hubungi admin, nanti akan direspon. Menyampaikan tentang apa hal-hal yang berkaitan masalah administrasinya, insya Allah Ta'ala. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak Muhammad silakan. Ibu Marina, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Ya. Yes, salam perkenalan. Wah, ini sayang saya ini agak gaptek nih, jadi agak susah connect-nya gitu ya. Ya maklum, udah usia senja 75 tahun. Oh iya. Iya Pak. Ini dapat informasi dari teman. Ya tertarik juga dengan program ini. Ya cuma tadi ya karena terputus-putus gitu, jadi masih belum begitu jelas. Tapi tadi sudah saya bisa tangkap itu yang apa itu untuk memulai tanggal 6 Mei ya, hari Sabtu. Betul, Pak. Itu. Hari Sabtu pagi. Insya Allah, coba nanti saya tak ikut. Jadi, Insya Allah. Iya. Tadi juga sambil ngasih informasi teman yang lagi umroh ini, umroh Ramadan. Iya siap, insya Allah. Ini saya kasih informasi, kelihatannya juga tertarik gitu. Alhamdulillah. Cuman
Masih belum, karena masih nanti kembalinya baru setelah hari raya. Oh iya, Jadi, betul. Setelah Lebaran ya Pak ya? Iya. Dan Iya, insya mudah-mudahan Allah. nggak bisa ikut. Iya Pak. Insya Allah siap Pak. Nanti silakan Pak, yang punya keluarga, yang punya kenalan bisa diajak untuk bergabung di kelas kita insya Allah Ta'ala. Ya, insya Allah. Nanti Bapak Ibu, kami akan kirim juga rekaman ya. Kami akan kirimkan rekaman kita ini insya Allah ke grup. Jadi kalau punya keluarga yang belum sempat ikut perkenalan, nanti bisa diberikan videonya untuk kenal metode sekejap. Ustadz. Iya, sampun. Iya Pak Haji. Iya. Ini mohon maaf sekali lagi, ya. Pak Ustadz. Jadi kalau pembelajarannya setelah Lebaran ya? Iya betul. Tanggal 6 Mei hari Sabtu. Ada tanggal 7. Aduh, saya kebetulan mungkin ini yang tahap kedua saya kepinginnya Ustadz. Masalahnya setelah Mei ini mungkin akan jadi petugas haji. Jadi Bapak gini Pak, ini semua tuh ada rekamannya Pak. Semuanya ada rekamannya. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat hadir di pelatihannya, karena waktunya pas tabrakan, Bapak bisa nonton rekamannya. Dan Masya Allah selama ini pengalaman kami itu sangat membantu sekali. Ya, nggak sempat hadir acara karena ada kondangan, ada acara yang lain. Itu alhamdulillah. Yang penting nonton videonya Pak. Nonton videonya baik-baik, lalu ikuti tugas-tugasnya. Itu Masya Allah hasil sangat luar biasa. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi nanti rekaman dikirim ya, lalu Ustadz, Pak. Ya. Ya. Jadi hari ini kita belajar itu biasanya 2-3 hari akan dikirim rekaman video kita yang tersimpan di YouTube. Ya, akan disimpan semua materi kita. Iya. Makasih Ustadz. Oke, ada lagi? Bapak Ibu semuanya? Cukup ya? Oke. Cukup. Bapak Ibu sekalian, demikianlah perkenalan kita hari ini. Harapan kami benar-benar ini Masya Allah ya. Allah kasih kenikmatan bisa kenal sekejap. Bisa hadir pagi hari ini untuk kenal. Ya. Ini sebuah info yang sangat berharga dari Allah untuk kita. Semoga dengan ini pertemuan bisa yakinkan semua kita punya jalan sangat terbuka ya untuk bisa memahami makna Al-Quran. Kalau membaca demikian pula mendengarkannya. Demikian dari kami. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.